Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Nama Sidam. Selamat pagi anak-anak Miss Devi semua dari kelas 5. Hari ini Miss Devi akan lanjutkan materi pembelajaran kita mengenai tentang Weda Sruti dan Weda Smerti. Ya, namun sebelumnya anak-anak silakan siapkan buku tulis, siapkan juga alat tulisnya di atas meja untuk mencermati apa yang sudah Miss Devi jelaskan, ya. Baiklah, kita lanjutkan. Namun sebelumnya ada sloka dari Sarasamusaya 146 yang akan Miss Devi selipkan sebelum kita mulai pembelajaran. Jadi tolong dibaca bersama-sama. Di sini artinya tentang kehidupan jauh lebih berharga dibanding apapun. Maka dari itu hargailah hidup segala makhluk dengan mengasihi mereka. Hendaknya manusia menghargai makhluk lain seperti ia menghargai dirinya. Jadi dalam Sarasamusaya ini dipesankan bahwa kita hidup di dunia ini hendaknya menghargai diri sendiri. Baru ketika kita bisa menghargai diri sendiri, maka kita akan bisa menghargai orang di sekitar kita. Ya. Selanjutnya, dalam Weda itu ada dua bagian tadi, ada Weda Sruti dan Weda Smerti. Weda Sruti sendiri terdiri dari Catur Weda Samhita. Ya, Catur Weda Samhita itu seperti yang kita sudah pelajari di kelas 4 dulu, ada Rigveda, ada Samaveda, ada Yajurveda, dan ada Atharva Veda. Jadi Miss Devi akan jelaskan sekarang satu persatu secara ringkas mengenai tentang Rigveda itu apa dan seterusnya. Rigveda merupakan buku berisi kumpulan lagu pujian di dalam bahasa Weda yang diturunkan dari dewa-dewi Hindu. Setiap bait-baitnya dipakai sebagai sarana puji-pujian dan pemujaan. Total himne dalam Rigveda ada 1028 himne. Jadi ada 1028 syair. Ya. Dalam Rigveda itu sendiri, jadi di sana dijelaskan tentang bait-bait yang dipakai sebagai pujian atau pujaan kepada para dewa. Baik, kita lanjutkan. Bagian kedua, Atharva Veda. Atharva Veda berasal dari Atharva yang merupakan pemimpi acara kurban api, merupakan nama seorang maharesi. Isi Atharva Veda sendiri ini berisi mantra-mantra yang sakti dan memiliki kekuatan saat diucapkan. Atharva Veda terbentuk dari gabungan kepercayaan bangsa pribumi dengan bangsa Arya. Jadi di India sebelumnya pada sejarah dijelaskan bahwa di India awalnya bangsa pertama adalah Dravida. Kemudian ada bangsa pendatang yang disebut dengan bangsa Arya. Di sana bangsa Arya memberikan peradaban tentang ilmu pengetahuan yang dituliskan atau yang berusaha menggabungkan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang dijadikan dalam kitab suci Weda. Jadi bangsa Arya itu adalah bangsa terpelajar, bangsa yang memiliki pengetahuan yang luas untuk mampu mengajak masyarakat mempelajari Weda lebih mendalam. Selanjutnya, Samaveda, sama berarti irama, ya, atau cara menyanyikan lagu-lagu. Sehingga Samaveda dikarang secara khusus untuk belajar menyanyikan lagu pujian dan doa-doa. Cenderung digunakan saat upacara kurban. Jadi Samaveda ini digunakan untuk nyanyian pada saat melaksanakan upacara kurban. Upacara kurban kalau di dalam agama Hindu kita adalah seperti upacara Bute Yadnya, Macaru, ya, yadnya suci atau persembahan suci. Kemudian Yajurveda. Yajurveda berisi rapalan mantra yang digunakan saat pemujaan. Mantra ini digunakan untuk mengubah kurban supaya bisa jadi makanan para dewa dengan mengucapkan Om berkali-kali.
Mereka sebenarnya berusaha memaksa para dewa untuk menerima persembahan mereka dan mengabulkan keinginannya. Jadi di sini bukan memaksa ya, menginginkan atau menghantarkan dalam doa-doa agar para dewa itu mampu untuk mau menerima, ya, mau menerima persembahan yang kita berikan. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulan dari Caturweda Samhita adalah ada 4 weda dalam agama Hindu yang dipakai belajar oleh para penganutnya dan dipakai kaum Brahma. Weda kebanyakan berisi puji-pujian, mantra, dan irama lagu untuk pemujaan bagi dewa-dewi Hindu. Ya, seperti kita ketahui ada Trimurti, ada Brahma, Wisnu, Siwa, dan ada Astadewata. Ada 8 dewa di seluruh penjuru mata angin juga kita puja. Begitu pula dengan dewi atau istri dari para dewa tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke Weda Semerti. Jadi Weda Semerti di sini ada beberapa bagiannya, ada 3. Yang pertama itu adalah Wedanga atau kita kenal dengan bagian-bagian sastra sebagai alat bantu dalam memahami Weda. Jadi Wedanga merupakan buku sumber dalam mempelajari dan mendalami secara nyata dari mantra-mantra Weda. Wedanga memiliki 6 bagian, diantaranya adalah Siksa, Canda, Vyakarana, Nirukta, Jyotisa, Kalpa. Jadi nanti itu artinya sudah ada di slide, anak-anak bisa cermati. Kemudian Wedanga pertama kali dimuat dalam Mudaka Upanishad sebagai topik kajian bagi para siswa dalam mempelajari Weda. Kemudian para siswa tersebut mengembangkan disiplin ilmu Wedanga sebagai ilmu yang mandiri dan masing-masing menyusun sastra. Selanjutnya ada kitab Upaweda. Kitab Upaweda sendiri itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama ada kitab Itihasa, kemudian ada kitab Purana, ada kitab Arthasastra, ada kitab Ayurveda, Gandharwa Weda, Kama Sastra, dan Agama. Jadi di sana anak-anak bisa memahami secara detail tentang penjelasan kitab Itihasa. Itihasa sendiri itu dikarang oleh Bhagawan Vyasa, salah satunya itu dalam epos Mahabharata. Ya. Kemudian kitab Purana sendiri ini adalah bagian kedua dari Upaweda. Isinya adalah menceritakan tentang kebiasaan berlaku pada zaman dahulu, ya, atau zaman kuno. Kemudian kitab Arthasastra sendiri adalah kitab yang berisi tentang pokok-pokok pemikiran pada bidang ilmu politik. Selanjutnya kitab Ayurveda adalah kitab yang berisi tentang ilmu kesehatan atau kedokteran. Jadi dalam Weda juga dijelaskan tentang ilmu pengobatan secara ilmu Ayurveda. Ya. Kemudian kitab Gandharwa Weda adalah kitab yang berisi tentang berbagai aspek ilmu seni. Jadi ketika kita menekuni bidang seni, maka ada kitab yang membahas mengenai tentang bagaimana kita mempelajari seni dengan bijaksana, itu dalam kitab Gandharwa Weda. Kemudian ada Karma Sastra. Kemudian ada kitab Agama, adalah kitab yang berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ritual upacara keagamaan. Ya. Selanjutnya ada Nibanda. Nibanda sendiri merupakan kitab yang mengatur tata cara pemujaan terhadap Tuhan, filsafat agama, dan tuntunan penggunaan mantra. Jadi Nibanda sendiri merupakan bagian terakhir dari kitab Semerti. Ya, kitab Semerti itu ada bagian-bagiannya, ada Sarasa Musaya, ada Purwamimamsa, Basya, Berhastika, Tantra, Wahya, Ataramimamsa, Wangsa, Ujananta. Nah, jadi dari beberapa hal yang Miss Devi sudah jelaskan, Miss harapkan anak-anak mampu nanti untuk memahami, dan anak-anak nanti Miss Devi tugaskan untuk menulis ulang ya dalam buku tugasnya mengenai tadi apa yang Miss Devi sudah jelaskan di slide. Anak-anak ringkas ya, tulis yang penting-pentingnya, nanti dibuatkan bagan sistematika, bagan seperti yang Miss Devi sudah jelaskan sebelumnya. Ada misalnya Weda Seruti dan Weda Semerti judulnya. Kemudian ada kotak, kita isi di sana Weda, kemudian dibagi 2, Semerti dan Seruti.
Sruti bagiannya apa saja? Nanti srutinya itu ada bagiannya Caturweda itu. Misalnya ada Atharwaveda, Samaweda, dan lain sebagainya. Kemudian Weda Sembatinya itu dibagi 3. Nanti itu diisi bagian yang tadi sudah mesti dijelaskan. Nanti anak-anak jelaskan secara singkat di bawahnya agar anak-anak mudah memahami sistematika pembagian Weda Sruti dan Weda Sembati. Ya, untuk akhir kata Miss Devi tutup dulu dengan sebuah sloka dari Sarasa Mucaya kembali. Sarasa Mucaya syair 141 yang di sini berarti orang yang memperoleh kesejahteraan lahir batin adalah mereka yang tidak menyakiti makhluk lain, tidak menyiksa dan tidak membunuh. Mereka yang ingin memperoleh kesenangan lahir batin hendaknya selalu berusaha memberi kesenangan bagi makhluk-makhluk lainnya. Jadi alangkah baiknya ketika kita mampu untuk melaksanakan ajaran Weda di kehidupan kita sehari-hari, mampu menghargai orang lain, usahakan untuk memperkecil keinginan untuk saling berseteru dengan orang lain. Usahakan selalu berbuat harmonis agar tercapainya kedamaian di dunia ini. Baik, akhir kata Miss Devi tutup dengan menghaturkan parama santi. Om Santi Santi Santi. Om Suk semua.